Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini Anda menyodorkan sebuah bahan perenungan yang, wah, kekinian banget ya. Ini dari Sabda Bina Umat GPIB, Renungan Harian tanggal 4 November 2025. Judulnya, Bijak dalam Bermedsos. Dan menariknya, ini juga nyebut-nyebut sedikit dari kitab Yudas ya. Iya, betul sekali. Ada kutipan singkat, tapi cukup relevan nanti kita lihat. Oke. Jadi misi kita kali ini ya kita coba bongkar deh inti renungan ini. Maksudnya gimana sih caranya kita bisa lebih, lebih arif gitu di media sosial. Apalagi kalau kan sering tuh kita nemu konten atau komentar yang rasanya nyerang atau bahkan ngejek keyakinan kita. Bener. Nah, kita mau gali nih perspektif dari renungan ini gimana, terus hubungannya sama kutipan Yudas itu apa. Oke deh, yuk langsung aja kita selami lebih dalam. Renungan ini mulainya dengan fenomena yang kayaknya kita semua udah akrab banget ya, banjirnya konten digital, termasuk ya sayangnya, konten yang nadanya tuh mengejek, merendahkan hal-hal yang dianggap sakral, agama misalnya. Iya, itu udah jadi pemandangan umum ya, sayangnya. Nah, ada satu detail yang diangkat yang menurut saya cukup bikin mikir gitu. Beberapa pengejek di medsos yang disorot ini ternyata dulunya malah pengikut Kristus. Nah, itu dia. Itu poin yang cukup menusuk ya. Dan yang menarik, renungan ini nggak bertele-tele. Langsung disambungin ke peringatan dari Yudas, tepatnya Yudas 1 ayat 18. Oh, langsung ke sana ya. Ayat itu bunyinya gimana, Pak? Kalau disederhanain gitu? Intinya sih, ayat itu ngutip omongan para rasul yang udah ngingetin dari dulu. Katanya, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Gitu. Nah, pengejek ini ciri-cirinya mereka bakal hidup nurutin hawa nafsu kefasikan mereka sendiri. Hawa nafsu kefasikan. Maksudnya gimana tuh? Ya, sederhananya orang-orang yang suka ngolok-ngolok iman dan hidupnya itu ya berdasarkan keinginan duniawi mereka aja. Ego, ambisi pribadi, bukan nilai-nilai iman, gitu. Sesuatu yang emang udah diramalin bakal muncul. Wow. Teks kuno ngomongin pengejek, tapi kok rasanya pas banget ya sama kondisi lini masa kita sekarang ini. Terus, gimana renungan ini nyambungin ramalan kuno itu sama konsep bijak bermedsos zaman now? Benang merahnya di mana? Benang merahnya tuh di pemahaman soal karakter si pengejek itu sendiri. Renungan ini kayak menafsirkan gini, mau dulu atau sekarang di era medsos, polanya sama aja. Para pengejek ini suka muter balikin nilai. Kebenaran bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Terus cenderung abai sama etika moralitas umum. Dan sering banget dikendalikan sama yang tadi disebut hawa nafsu kefasikan. Simpelnya ya, keinginan pribadi yang liar, ego, mungkin amarah gitu, pas lagi online. Jadi bukan cuma soal kontennya ya, tapi juga dorongan di baliknya? Betul. Nah, kebijaksanaan yang dianjurkan itu ya kesadaran ini. Supaya kita nggak ikutan ke bawah arus negatifnya gitu, jangan kepancing. Jadi bukan sekedar nahan diri nggak bales ya, tapi lebih ke sadar ada pola apa di baliknya gitu. Tepat sekali. Dan kalau ditarik lebih luas lagi nih, renungan ini ngajak kita buat refleksi ke dalam diri. Lihat lagi deh, siapa kita, apa kemampuan kita di hadapan Tuhan. Jadi, daripada kepancing bales ejekan, mau itu soal iman, ekonomi, fisik, apa aja lah, respons yang dianjurkan itu justru berakar dari ajaran Kristen yang paling dasar. Mengasihi, bahkan memberkati mereka yang ngejek kita. Wah, itu terus terang gak gampang ya. Memberkati orang yang ngejek kita di medsos. Gimana caranya tuh? Renungan ini ngasih bekal apa biar bisa gitu? Nah, ini kuncinya. Bekalnya itu kesadaran yang mendalam. Kesadaran kalau kita semua, termasuk yang ngejek itu, ya sama-sama manusia, sama-sama butuh kasih, butuh pertolongan Tuhan. Itu dasarnya. Terus renungan ini nekenin banget. Tuhan itu lihat loh perbuatan kita, mau yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan di medsos. Dan nanti ada konsekuensinya. Kesadaran diawasi Tuhan inilah yang jadi salah satu motivasi buat milih respons yang beda. Jadi kayak ada rem ilahi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Plus, ada penekanan kuat juga soal perlunya kita minta tolong Tuhan. Minta kekuatan buat ngendalin emosi. Kan emosi ini sering jadi biang keroknya ya. Bener banget.
Jadi kalau buat Anda nih yang dengerin yang mungkin tiap hari main medsos, artinya apa semua ini? Intinya, renungan ini kayaknya ngedorong sikap mawas diri ya. Mawas diri yang aktif. Pas lagi lihat konten negatif atau ejekan, jangan langsung cus bereaksi gitu. Yang seringnya kan karena emosi sesaat ya. Iya, reaktif biasanya. Nah, diajak berhenti dulu sebentar. Ingat lagi prinsip kasih tadi. Mohon kekuatan sama Tuhan biar hati adem, pikiran jernih. Media sosial ini kan disebut karunia ya di renungan itu. Jadi, ya harus dipakai dengan tanggung jawab, dengan bijaksana. Betul. Dan itu kelihatan banget di doa singkat penutupnya, isinya kan minta kekuatan buat ngendaliin emosi dan bertindak bijak. Pas banget. Oke deh. Coba kita rangkum sedikit ya intinya. Jadi, bijak bermedsos menurut kacamata renungan ini, pertama, ya kita kenali dulu kalau narasi negatif kayak ejekan itu emang ada, bahkan udah diramalin dari dulu, kayak di surat Yudas itu. Sadar akan polanya. Iya. Tapi bijaknya itu bukan cuma di tahunya, tapi lebih ke gimana kita memilih buat merespons. Milih refleksi diri, milih pengampunan, milih tindakan yang dasarnya iman. Bukan sekedar ikut-ikutan emosi atau bales dengan cara yang sama. Setuju. Dan ini sebenarnya, kalau boleh nambahin ya, ini memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri nanti. Oh iya, apa tuh? Renungan ini kan banyak ngomongin soal gimana bereaksi ya pas ejekan itu datang. Responsif lah istilahnya. Tapi gimana ya kalau konsep bijak bermedsos ini kita terapin secara proaktif? Maksudnya proaktif gimana? Jadi bukan cuma nunggu diserang baru bereaksi bijak, tapi gimana kita bisa aktif pakai medsos ini justru buat nyebarin nilai-nilai tadi. Nilai pengampunan, kasih, memberkati itu. Bahkan pas suasana lagi adem ayem aja, nggak ada provokasi, gimana caranya kita bisa jadi agen kebaikan itu secara aktif di medsos? Wah, itu pertanyaan bagus banget ya. Nah, itu mungkin sesuatu buat direnungin lebih lanjut ya dalam perjalanan Anda bermedia sosial sehari-hari.